Kita lanjut ke manajemen kebakaran. Sekarang kita masuk ke prinsip dasar dalam kebakaran. Untuk pekan lalu Pak Dawam menyinggung terkait kebakaran atau tidak ya? Apakah semua sudah hadir kembali di Zoom ini? Siapa saja boleh? Hadir, Pak. Oke. Pak Dawam membahas apa ya terkait kebakaran? Potensi penyebab kebakarannya, Pak. Oke, potensi penyebab kebakarannya. Oke. Nah, untuk pertemuan ini kita mundur sedikit ke prinsip-prinsip dasar dalam kebakarannya. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, definisi api adalah proses pembakaran yang ditandai dengan adanya panas atau asap atau kobaran api atau kombinasi dari ketiganya. Jadi tidak selalu kebakaran itu menimbulkan asap. Bisa saja kebakaran nanti diawali dengan adanya peningkatan panas terlebih dahulu. Bisa terjadi di bawah lantai, bisa terjadi di dalam kabel, bisa terjadi di balik mesin, dan lain sebagainya. Atau memang dia sudah mulai terlihat asapnya. Jadi panas, asap kecil, atau memang sudah ada nyalanya adalah gejala-gejala kemungkinan awal dari kebakaran. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja, tolong waspadai ini. Makanya kenapa sih di tempat kerja itu harus selalu dilakukan pengukuran? Karena terkadang kita tidak bisa melihat potensi bahayanya sampai kita sudah melakukan pengukuran. Mungkin suhu ruangan tahu-tahu lebih tinggi dari biasanya. Bisa jadi suhu mesin harusnya hanya 80 derajat Celcius, tahu-tahu naik sampai 90-95 derajat Celcius. Atau kendaraan-kendaraan yang kita pakai tadinya tidak begitu panas, tiba-tiba kenapa hari ini sangat panas sekali. Nah, ada kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan tuh di dalamnya. Dalam mesin-mesinnya mungkin olinya sudah sangat kotor sekali, atau bahkan mungkin olinya sudah habis karena tidak pernah diservis. Yang kemungkinan kalau kita gunakan terus-menerus, tidak lagi ada pelumasnya, maka berarti tidak ada lagi yang membantu menurunkan panas mesin, sehingga mungkin saja berakibat kebakaran. Nah, setiap kita berbicara kebakaran, kita akan selalu bicara yang namanya segitiga api. Nah, segitiga api ini adalah 3 unsur yang harus ada kalau kalau tidak ada salah satunya, api tidak mungkin menyala. Nah, dengan mengetahui segitiga api, kita bisa mengidentifikasi keberadaannya di tempat kerja, ada atau tidak. Nah, dengan kita mengetahui segitiga api, kita juga bisa menentukan langkah apa yang mau kita kerjakan untuk mengurangi atau untuk misalnya sudah terjadi kebakaran, kita bisa matikan apinya. Nah, untuk mematikan api kebakaran tersebut, berarti kita harus menghilangkan salah satu dari unsur segitiga api. Yang pertama adalah udara, di mana udara yang dimaksud di sini adalah oksigen. Nah, kondisinya oksigen itu selalu ada di udara bebas. Makanya kalau terjadi kebakaran, biasanya udara ini adalah pilihan terakhir untuk dihilangkan. Yang dipilih adalah antara menghilangkan sumber apinya atau heat, atau menghindarkan fuelnya, sumber bahan mudah terbakarnya. Fuel ini tidak selalu bahan bakar, tapi bahan mudah terbakar. Kalau yang ada di tempat kita sehari-hari, pakaian, mungkin nanti ada kertas-kertas, karpet, kasur, korden, komputer yang kita pakai, laptop, handphone, ini semuanya menjadi sumber bahan bakar. Dan
kadang juga sekaligus menjadi sumber panasnya. Seperti laptop, dia sebagai bahan mudah terbakar dan dia juga sebagai sumber panasnya. Maka tidak jarang terjadi kasus kejadian kebakaran pada peralatan-peralatan elektronik. Kenapa? Karena peralatan elektronik ini sudah terdiri dari 2 unsur, ditambah udara sekitar yang ada di sekitar peralatan kita menjadi unsur ketiganya. Nah, kalau ketiga unsur ini sudah ada, sudah bertemu, maka kebakaran pun bisa terjadi. Nah, meskipun demikian, ternyata tidak hanya 3 unsur yang diperlukan. Harus ada unsur keempat, yaitu rantai reaksi. 3 unsur ini ada, tapi dia tidak bertemu, tidak bereaksi, maka kebakaran tidak terjadi. Makanya harus ada unsur keempat, rantai reaksinya. Jadi harus ada panas yang menginisiasi peningkatan panas di sumber bahan mudah terbakarnya. Pada kondisi tertentu, pada suhu tertentu, di mana kalau panasnya naik, lama-kelamaan, bahan mudah terbakarnya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan antar partikelnya, sehingga kalau dia sudah meregang ikatan antar partikelnya mengakibatkan terjadinya penguapan. Nah, kemudian uap inilah yang nantinya tersambar oleh sumber panas sehingga muncullah kebakaran. Nah, sekarang kita bahas per unsurnya, mulai dari yang pertama adalah fuel. Fuel ini adalah bahan yang mudah terbakar. Seperti yang tadi saya bilang, tidak hanya bahan bakar, tapi semua bahan mudah terbakar. Terdiri dari bahan padat, cair, maupun gas. Kalau padat, kita bisa lihat kertas, mudah terbakar. Kemudian, kalau teman-teman punya dispenser, body dispenser itu terbuat dari plastik yang juga mudah terbakar. Lemari-lemari kayu, kasur, meja, kursi, dan lain sebagainya. Kalau di tempat kerja, kadang bahan bakar padat ini juga bisa berupa bahan produksinya. Misalnya, kita perusahaan tambang, kita menghasilkan batu bara, maka batu bara ini pun juga sebagai bahan mudah terbakar. Kita perusahaan transportasi, kendaraan kita terdiri dari material-material mudah terbakar. Kalau bentuk cairnya, sumber bahan mudah terbakar dari bahan cair itu diantaranya bahan bakar yang biasa kita pakai, bensin, solar, kalau dulu ada minyak tanah, oli mesin itu mudah terbakar. Di tempat kerja ada sangat banyak. Cat, minyak tanah, pernis, terpentin, alkohol, bahkan minyak goreng yang kita pakai untuk memasak pun termasuk bahan yang mudah terbakar, bahan cair mudah terbakar. Dan terakhir adalah bahan-bahan gas. Yang paling bahaya sebenarnya adalah bahan-bahan gas, karena ada bahan gas mudah terbakar tapi dia tidak berwarna, tidak juga berbau. Tidak berwarna, tidak berbau, jadi kita tidak tahu keberadaannya ada di sekitar kita atau tidak. Kalau teman-teman yang rumahnya punya gas alam, jadi sekarang kalau di tempat tinggal saya di Depok itu ada gas alam. Kita tidak lagi menggunakan tabung gas. Jadi sudah ada pipa langsung yang disediakan oleh pemerintah, langsung masuk ke rumah-rumah penduduk. Nah, gas yang dipakai adalah LNG, Liquefied Natural Gas, gas alam yang dicairkan. Nah, sifatnya tidak berwarna, tidak berbau. Jadi kalau terjadi kebocoran, kita tidak tahu nih. Kita tidak bisa merasakan bocornya. Kalau nanti gas ini terpapar oleh teman-teman yang ngerokok, nyalakan korek gas, bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, sebenarnya sudah dilakukan perlindungan, jadi gas-gas yang kita pakai selama ini diberi zat adiktif bau, sehingga memudahkan kita kalau terjadi kebocoran, kita mudah mencium baunya. Kalau di tabung gas
yang teman-teman pakai, kalau ada tabung gas yang dari LPG, tabungnya warna biru, ungu, hijau, ini diberi bau menyengat, seperti bau durian busuk. Nah, fungsinya adalah kalau bocor kita mudah sadar, sehingga kita bisa lebih waspada. Gas alam itu sangat banyak jenisnya, gas alam, asetilen, propan, monoksida, dan gas-gas dari rantai alkana. Yang umum ada di gas alam itu adalah butana dan pentana, C4H8 dan C5H10, dan lain sebagainya. Korek gas yang teman-teman yang ngerokok yang pakai korek api gas, nah gas yang dipakai pun gas mudah terbakar. Kalau dulu saya kuliah, beberapa teman itu kalau gasnya sudah habis itu mereka lempar ke lantai. Nah, sebenarnya kondisi gas yang habis ini pun masih ada sisa gasnya. Buktinya pada saat lempar ke lantai, gasnya tabungnya terpecah dan menimbulkan sedikit suara ledakan, yang menunjukkan bahwa sebenarnya walaupun kita tidak lihat cairannya, tapi masih tersisa gas mudah terbakar di dalamnya. Oleh karena itu, kenapa kalau teman-teman punya parfum, punya pewangi ruangan yang mengandung alkohol, biasanya ada peringatan, jangan dibuang ke tempat sampah. Karena bisa jadi nanti dibuang tempat sampah dan dibakar, bisa menimbulkan bahaya ledakan. Unsur berikutnya adalah oksigen. Oksigen itu selalu tersedia di alam, akan tetapi jumlah oksigen yang bisa digunakan untuk terjadinya kebakaran sama dengan jumlah kadar oksigen yang diperlukan manusia untuk bernafas. Kadarnya adalah 21% lebih kurang, campuran oksigen dengan gas-gas lain di udara. Nah, nilai konsentrasi oksigen terendah yang bisa digunakan untuk pembakaran adalah 15%. Sama seperti manusia, kalau mau bernafas, konsentrasinya antara 15 sampai 21%. Kurang dari itu kita sulit bernafas, lebih dari itu kita bisa keracunan. Nah, gas kebakaran pun sama seperti pernafasan manusia. Kalau kurang dari konsentrasi yang ada di udara, maka apinya akan mati. Contohnya mungkin dulu teman-teman pernah eksperimen lilin dinyalakan, kemudian ditutup pakai gelas. Setelah beberapa detik, apinya mati sendiri. Kenapa? Karena kurangnya konsentrasi oksigen di dalam gelas. Nah, ini juga yang nantinya dimanfaatkan oleh tempat kerja untuk memadamkan kebakaran. Biasanya digunakan di tempat-tempat yang tidak ada manusianya. Jadi kalau ada lokasi kerja yang otomatis atau lokasi kerja yang memang tidak ada manusianya, biasanya pemadaman dilakukan dengan menarik oksigen dari ruangan tersebut. Bisanya hanya dipakai di dalam ruangan. Karena kalau di luar ruangan kita tidak bisa mengatur jumlah oksigen yang ada di udara. Dan unsur terakhir adalah unsur sumber panas. Sumber panas itu adalah semua benda atau kejadian yang menimbulkan panas. Nah, dan ada juga sumber nyala. Tadi kan api itu tidak hanya panasnya, tapi juga nyala apinya. Bisa menjadi sumber terjadinya kebakaran. Nah, saya ulang sedikit terkait kebakaran ini. Kebakaran itu adalah kondisi di mana api tidak terkendali. Dalam kondisi dia terkendali, dia tidak dianggap sebagai pembakaran, tapi dianggap sebagai salah satu unsur terjadinya kebakaran, yaitu unsur sumber nyala. Nah, sumber nyala ini bisa terjadi karena proses alam, proses kimia, listrik, mekanik, dan proses nuklir. Nah, sumber nyala dan sumber panas ini pun bentuknya sangat banyak, beraneka ragam. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi setiap jenis sumber nyala, setiap jenis sumber panas yang ada di tempat kerja. Mulai dari flames, api yang berkobar-kobar yang ada nyala apinya,
Direct heat, sumber panas yang langsung bisa menginduksi atau mengkonveksi atau menyebarkan panas dari satu benda ke benda lainnya. Kemudian ada hot surfaces, permukaan-permukaan yang menghasilkan panas. Electrostatic discharge adalah energi dari energi listrik statis. Listrik statis pun bisa mengakibatkan kebakaran. Thermite spark, percikan-percikan api, biasanya pada korek, gas yang masih dicekrek-cekrek. Nah, biasanya ada batu apinya. Batu apinya inilah yang nantinya menghasilkan percikan-percikan api. Thermal instability dan friksi. Nah, kalau kita bahas satu persatu, nyala api yang dari direct heat bentuknya seperti apa sih? Nah, bisa dilihat pada gambar. Direct heat itu bisa dari welding, direct heat, gerindanya atau alat lasnya mengeluarkan panas. Nah, welding ini ada beberapa jenis sumber panas tuh di situ. Weldingnya sendiri dari listrik menghasilkan panas. Kemudian ada zat yang ditempelkan ke besi untuk melakukan pengelasan. Ini pun bentuknya direct heat yang menghasilkan panas. Selama pengelasan dia menghasilkan percikan-percikan. Nah, ini yang termasuk thermite spark. Percikan-percikan ini kalau dia berterbangan ke kiri dan ke kanan mungkin saja terpapar oleh benda yang mudah terbakar dan mengakibatkan kebakaran. Nah, kemudian ada yang namanya pilot light. Pilot light ini seperti dikorek. Pilot light itu yang kita cekrek, itu pilot light namanya. Atau di kompor gas yang kita cetek sebelum menyalakan gas kan bisa bunyi itu cetek. Nah, itu dia menyalakan pilot light-nya. Pilot light ini sebagai sumber nyala api. Kemudian furnace di tempat kerja. Mungkin ada tempat peleburan besi. Nah, besi produksi yang dihasilkan itu juga menjadi sumber panas tersendiri. Kemudian boiler yang digunakan pada perusahaan-perusahaan yang menggerakkan mesinnya menggunakan uap panas. Maka ruang boiler ini pun menjadi sumber panas dan sumber nyala karena ada api di dalamnya. Kemudian hot surfaces, permukaan-permukaan panas bisa jadi dari ini. Boiler ini kan dia menghasilkan uap. Boiler ini memanaskan air yang di atasnya. Air yang dipanaskan lama-lama akan menguap. Uapnya dialirkan melalui pipa-pipa. Sehingga pipa-pipa tempat pengaliran gas menjadi panas dan menjadi sumber hot surfaces, sumber panas. Drying equipment. Mungkin teman-teman punya alat catok rambut, punya setrika, apalagi drying equipment. Hair dryer, ini menjadi sumber panas yang ternyata selama ini ada di rumah-rumah kita. Electric heater, kejadian yang juga sering terjadi kalau teman-teman ngekos, punya teko listrik, dinyalakan sambil nunggu dia panas, sambil main game, atau sambil buka-buka Instagram, atau sambil baca buku, baca novel, atau bahkan ditinggal tidur. Yang kalau dia nyala terus-menerus, airnya habis, maka kalau tekonya menyala terus-menerus bisa jadi membakar teko itu sendiri dan teko ini nantinya membakar peralatan-peralatan lainnya di sekitarnya. Lighting, pencahayaan, bearing. Bearing itu adalah roda gigi yang ada di mesin-mesin, yang ada di motor, di mobil. Mesin-mesin yang berputar biasanya ada bearing dan lain sebagainya. Kemudian thermal instability. Bisa jadi misalnya pada saat kita mengangkut palet, barang-barang di dalam mobil. Nah, biasanya ini terjadi pada kendaraan-kendaraan transportasi. Mereka mungkin ada palet dari besi untuk mengangkut mesin. Nah, selama perjalanan kan bumpy road nih. Jalannya bergetar-getar karena tidak rata. Nah, dua benda yang bersentuhan terus-menerus, bertumbukan bolak-balik, bisa mengakibatkan friksi atau gesekan. Friksi inilah yang akan memunculkan panas.
yang kalau terjadi terus-menerus bisa berakibat terjadinya kebakaran. Tumpukan di gudang atau tumpukan barang yang ada di kendaraan-kendaraan pada saat kita transport. Pada misalnya kayak pengiriman online, pengiriman surat kan biasanya contoh lah kalau di kita itu ada antar aja, kemudian ada si cepat, JNE dan lain sebagainya Mereka biasanya barang-barangnya itu tidak ada satu pesanan dikirimkan, satu pesanan dikirimkan, tidak seperti itu, tapi mereka mengumpulkan dulu semua pesanan-pesanan, kalau sudah cukup satu mobil baru dibawa ke tujuan. Nah, selama perjalanan, seperti yang saya ceritakan, bisa jadi terjadi gesekan antar barangnya yang menimbulkan panas. Kalau JNE mungkin sangat kecil sekali terjadi kebakaran. Kenapa? Karena materialnya tidak berat, kemudian materialnya itu kardus. Kardus harus bergesekan ekstrim baru bisa terbakar. Tapi kalau di tempat kerja, mungkin peralatan yang kita kirimkan itu lebih mudah terbakar daripada kardus, lebih mudah menimbulkan panas karena berasal dari bahan yang metal, atau memang kita membawa barang produksi yang memiliki nilai uap yang rendah. Nah, apa itu nilai uap dan kenapa bisa mengakibatkan kebakaran akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian mechanical spark, percikan-percikan karena pekerjaan yang kita lakukan, entah itu memalu atau kita memang mengirimkan, mentransport barang produksi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau dalam hal ini adalah batu bara dipindahkan dari satu area ke area pengumpulan yang berada di tempat lain. Nah, selama perjalanan dia bergesekan, bisa saja terjadi kebakaran. Friksi tadi selain pengelasan bisa juga dari kita memotong benda atau menggerinda, mengamplas, atau dari mesin-mesin yang sudah tidak sejajar lagi. Tadinya dia lurus, sekarang sudah miring sebelah. Nah, karena tidak lurus, kalau dia berputar terus-menerus terjadi gesekan yang menimbulkan panas yang pada kondisi tertentu kalau tepat kondisinya, suhu ruangannya, oksigen di area tersebut, maka tidak akan memungkinkan terjadinya kebakaran. Dan terakhir ada thermite spark, yaitu percikan-percikan kecil, entah dari adanya lantai-lantai yang berkarat, di mana kita suka bawa barang di atasnya, ditarik, didorong, tanpa menggunakan alat bantu. Kemudian alat kerja yang berjatuhan, alat kerja yang dari besi, kalau berjatuhan, pada area kerja tertentu bisa mengakibatkan kebakaran. Misalnya di ruang genset, ada pekerja yang melakukan perbaikan genset. Nah, kalau dilakukan perbaikan biasanya akan ada saja bensin yang tercecer, oli-oli yang tercecer, yang kalau tidak dibersihkan nanti akan menumpuk nih di lantai. Nah, kalau genset itu kita rutin nyalakan, gensetnya menyala, meningkatkan suhu di ruangan. Suhu ruangan meningkat, bensin, oli yang ada di lantai mungkin saja menguap, dan kalau ada benda yang terjatuh, jatuhan benda ini ke lantai yang dari besi, bisa saja menimbulkan thermite spark. Nah, kalau ada thermite spark, kemudian di lantainya sudah ada bensin-bensin yang menguap, maka ya sudah tercukupilah syarat-syarat yang diperlukan untuk terjadinya kebakaran. Nah, itu dari sumber apinya. Jadi ada 3 unsur untuk terjadinya kebakaran, mulai dari udara, oksigen, nyala, dan sumber bahan mudah terbakarnya. Setelah itu kita harus tahu kebakaran ini apinya bentuknya seperti apa. Beda apinya, beda cara kita melakukan pengendaliannya. Nah, jenis-jenis api pada saat terjadi kebakaran terbagi menjadi 4. Pada dasarnya ada 4. Dan ada 1 api khusus kalau dia di area terbuka.
Api itu bisa bentuknya pool fire, jet fire, flash fire, fireball, dan firestorm. Yang di luar ruangan ada khusus nih, namanya firestorm. Firestorm terjadi karena adanya perpindahan udara dalam skala yang besar. Nah, kalau yang pertama adalah pool fire, namanya pool fire, adalah kolam api. Kenapa? Karena kalau kebakarannya itu membentuk seperti kolam. Biasanya terjadi karena ada kebocoran. Jadi ada tumpahan cairan, cairan itu terkumpul di lantai yang seolah-olah membentuk seperti kolam. Bentuknya seperti ini nih. Jadi anggaplah ini ada tangki. Tangki ini kalau bocor, maka bahan bakar yang tersimpan di dalam tangki akan turun ke bawah. Nah, dia akan membentuk pool fire. Nah, ini apinya, panasnya termasuk panas yang rendah dan tinggi nyala apinya, ini tinggi nyala api ini biasanya paling tinggi itu 2 kali lingkaran kolamnya. Jadi kolamnya 2 meter, maka tinggi apinya maksimal 4 meter. Apinya sangat mudah dipengaruhi oleh angin. Jadi kalau terjadi kebakaran seperti ini, kita ingin memadamkan, maka kita perlu mengetahui arah angin. Dan kita memadamkan dari arah datangnya angin, jangan sebaliknya. Karena apinya itu akan selalu bergerak-gerak. Kalau anginnya dari kiri, maka apinya akan mengarah. Kalau anginnya dari sini, maka lidah apinya akan ke arah sebaliknya. Jadi kita kalau memadamkan, padamkan dari arah datangnya angin, supaya kita tidak terjilat lidah apinya. Nah, apinya tidak bertekanan, jadi dia menyala seperti api pada saat kita melakukan pembakaran secara normal. Entah itu bakar sampah, atau bakar benda apapun di kondisi normal. Nah, kemudian ada yang namanya jet fire. Ini nanti penjelasannya teman-teman boleh lihat sendiri. Jet fire ini biasanya terjadi karena ada retakan pada pipa-pipa misalnya pipa-pipa penyaluran bahan bakar. Karena dia disalurkan, berarti kan ada tekanan nih dari satu titik ke titik lainnya. Nah, pada kondisi pipa ini tidak dirawat, pipanya mengalami retakan, ada kemungkinan pada kondisi tertentu, retakan ini mengakibatkan kebocoran. Bocornya karena pipa ini dialirkan, maka bocornya ini akan menyemprot keluar. Nah, kalau dia menyemprot keluar, terpapar oleh sumber api, dia akan terjadi seperti ini. Apinya menyembur dengan cepat, kemudian mengeluarkan suara yang sangat berisik. Nah, api seperti ini dari sumbernya tidak terpengaruh oleh arah angin. Nih, yang ini tidak terpengaruh oleh arah angin. Nih. Dia hanya mengarah pada satu titik tertentu. Akibat tekanannya biasanya apinya ini panjang. Semakin kuat tekanannya, maka apinya pun semakin panjang. Kalau tidak segera diselesaikan, tidak segera dipadamkan, bisa jadi karena tekanannya dia membakar area di mana nyala api mengarah. Kalau seperti ini, bagaimana cara kita memadamkannya? Maka tidak sama nih dengan pool fire. Ada teknik tertentu yang harus dilakukan sebelum kita bisa memadamkan kebakaran jenis jet fire. Kemudian ada lagi flash fire. Flash fire ini kalau bahasa lainnya kita kenal dengan ledakan. Flash fire biasanya terjadi hanya beberapa detik saja. 2 detik, paling lama sekitar 5 detik. Detik hitungannya. Kenapa terjadi? Biasanya karena misalnya ada ruang penyimpanan bahan bakar yang terbakar dari luar. Nah, bahan bakar di dalamnya ini mengalami penguapan. Penguapan mengakibatkan tekanan di dalam tabung bertambah.
Sehingga kalau dia bertambah, pada titik tertentu dia akan pecah. Nah, pecah karena di dalamnya sudah jadi uap, maka uapnya ini terlepas ke udara. Kalau pada saat itu ada sumber panas, bisa jadi dia terbakar sekaligus secara bersamaan. Inilah yang disebut sebagai flash fire. Dan kondisi sifat api yang seperti ini dimanfaatkan untuk membuat bahan peledak. Yang gunanya memang untuk melepaskan tekanan ke segala arah secara bersamaan. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, maka akan menimbulkan bahaya flash fire. Dan kemudian ada yang namanya fireball. Ini fireball. Terjadi ketika flammable liquid tiba-tiba terlepas ke udara dan terpapar sumber api. Kejadiannya mungkin akan bersamaan dengan flash fire, mungkin terjadi setelah flash fire. Nah, kenapa disebut sebagai fireball? Karena bentuk nyala apinya berbentuk seperti bola nih. Karena ada cairan mudah terbakar yang terlepas ke udara, maka kalau dia terbakar, kebakarannya membentuk bola api seperti ini. Nah, nanti kejadian fireball ini juga dikenal sebagai bleve atau bliff. Tergantung pronunciation-nya menggunakan negara mana, Amerika atau Inggris. Bliff atau bleve ini adalah singkatan dari boiling liquid expanding vapor explosion. Bentar, saya tuliskan dulu. Mungkin teman-teman sulit mengejanya. Mana dia? Bleve atau dikenal sebagai boiling liquid expanding vapor explosion. Boiling liquid expanding vapor explosion, BLEVE. Nah, sesuai namanya, kebakaran, ledakan terjadi karena ada liquid yang mendidih. Kemudian liquid mendidih ini berada di dalam area yang tertutup, kemudian dia terlepas secara bersama-sama karena mungkin pecah, alat untuk kontainernya pecah, sehingga keluar secara bersamaan menjadi vapor yang expand, yang menguap. Vapornya ini menguap dan membesar ke segala arah dan akhirnya meledak sehingga menghasilkan yang namanya bleve. Nah, dalam keadaan yang ekstrim, kalau kebakaran terjadi di luar ruangan, nah apinya bisa menyala dan membentuk seperti firestorm atau badai api. Ini saya ulang sekali lagi, hanya terjadi di area yang terbuka. Kalau api bertiup secara, bentar, mana gambarnya? Nah, ini adalah badai api, lidah api menjulur seperti ini. Jadi ada kebakaran nih di hutan, di lantai hutan lah anggap. Nah, pada saat terjadi kebakaran, udara di sekitar api ini memanas. Nah, karena dia memanas terus-menerus, maka sesuai dengan prinsip fisika, di mana udara panas lebih ringan dibandingkan udara dingin. Nah, karena udara ini terpanaskan, maka dia akan naik ke atas. Udara yang lebih dingin turun ke bawah. Udara yang lebih dingin ini turun dan membawa oksigen. Sehingga terjadi perpindahan aliran udara. Nah, perpindahan inilah yang mengakibatkan lidah apinya bertiup, bergoyang-goyang seperti badai api. Dan karena udara dinginnya turun, dia membawa pasokan oksigen yang baru.
Nah, pasokan oksigen baru ini akan menambah kuantitas dari unsur yang diperlukan dalam segitiga api. Dengar berita, kalau dulu saya sering sekali dengar berita bahwa disebutkan gini, kebakaran membesar karena munculnya angin yang kencang. Jadi reporter tuh bilang, kebakaran ini kenapa sih semakin besar ya? Karena ada angin yang kencang. Jadi seolah-olah kayak dikipasi. Sebenarnya pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, akan tetapi yang terjadi aktualnya adalah sebaliknya. Api yang besar inilah yang mengakibatkan adanya perubahan aliran udara sehingga menimbulkan angin. Jadi angin muncul karena kebakaran. Akan tetapi karena munculnya angin ini dia membawa oksigen baru, kebakaran pun semakin besar. Jadi anginnya tidak semata-mata karena memang secara alami dia tertiup, tapi terjadi juga dipengaruhi oleh adanya kebakaran. Bentar, saya sepertinya punya video untuk contohnya. Dengan kebakaran. Ini adalah contoh jet fire. Bentar. Ini di stop dulu. Stop share. Ini adalah contoh jet fire. Terdengar tidak suaranya tadi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bentar, kita ulang sekali lagi. Ya, ini ya. Ready, opening large. Kalau sekarang sudah terdengar suaranya? Sudah. Nah, itu kalau dia jet fire, cairan yang keluar ini memunculkan suara yang sebenarnya cukup nyaring, cukup berisik, karena dia bergesekan di udara sehingga muncullah suara berisik tersebut. Kemudian saya mau memperlihatkan sebentar. BLV, boiling liquid expanding vapor explosion. Bentar, mana videonya ya? Nah, kalau BLV itu dia adalah kebakaran yang kompleks, di mana dalam setiap kejadiannya mungkin akan ada pool fire, kemudian setelah pool fire nanti akan ada sesaat terjadinya jet fire, kemudian ada flash fire juga sebagian, dan terakhir ada fireball. Nah, kalau terjadi secara lengkap inilah nanti terjadinya BLV. Bentar, mana dia ya?
Kenapa tidak ada? Manajemen kebakaran. Bentar. Bentar, saya cari di YouTube dulu ya. Sepertinya hilang. Nah, ini videonya. Sebentar, saya share kembali videonya. Bleve. YouTube. Mana YouTube itu? Terdengar tidak suaranya? Terdengar. Dengar, Pak. When a tank is exposed to sustained heat, such as from a fire, the liquid within the tank is forced to boil or vaporize, resulting in increased pressure in the tank. To prevent overstressing the tank, the relief device activates, venting the excess pressure. As pressure decreases in the tank, the valve begins to close. With continued heating, pressure again builds, causing the relief valve to reopen. Where flames impinge on the tank below the liquid level, the liquid absorbs the heat, allowing the tank metal to remain at a safe temperature. With continued relief valve operation, the liquid level drops, exposing a greater area of the tank to the effects of heating. With the flames impinging on the vapor space of the tank, the temperature of the tank metal, uncooled by liquid, rises. At some point, due to the vapor pressure from within, the tank metal begins to weaken, stretch, and eventually tear. As the tank comes apart, large quantities of both liquid and vapor are released in a powerful explosion. The heat radiated is sufficient to ignite combustibles and cause burns great distances from the explosion. Tank sections containing rapidly igniting fuel can become flying missiles, traveling great distances, causing secondary fires and other damage. It all happens quickly and with little warning. Nah, itu tadi contoh Bleve. Saya kecilkan dulu. Nah, inilah yang terjadi pada saat Bleve. Yang sebenarnya kejadian yang paling ditakutkan adalah ledakan yang seperti ini. Makanya teman-teman yang punya ruang area penyimpanan bahan bakar harus dijaga agar tetap aman, supaya tidak terjadi kebakaran seperti yang terlihat pada gambar. Nah, kalau teman-teman lihat di awal, misalnya terjadi kebakaran di sekitar tangki. Nah, kebakaran awal mungkin saja ini adalah bentuknya pool fire. Mungkin ada pipa yang bocor di area penyimpanan bahan bakar,
bocoran pipa ini kemudian terpapar oleh panas, terpapar oleh api sehingga mengakibatkan kebakaran. Nah, bocoran dari pipa ini mengalir ke tanah, maka terjadilah yang namanya pool fire. Nah, karena terjadinya di luar ruangan, pool fire ini yang bawah, lidah apinya menarik ke kanan dan ke kiri. Ini yang namanya pool fire. Nah, di kasus ini, tangkinya itu punya safety valve. Jadi karena tangkinya terbakar, maka tekanan udara yang ada di dalam tangki meningkat. Nah, karena tekanan udara yang meningkat, maka dia buka safety valve-nya supaya tekanannya rilis ke udara, terlepas. Nah, tekanan rilis terpapar lagi dengan api. Yang kedua inilah yang namanya jet fire, yang tinggi ke atas. Namanya jet fire. Nah, pada kondisi ini, tangkinya itu masih penuh dengan bahan bakar. Kalau tangki penuh dengan bahan bakar cair, maka bahan bakar ini bisa membantu menyerap sebagian panas yang ditimbulkan oleh api. Makanya apinya yang udah rilis tadi, tekanan yang sudah keluar, kemudian safety valve-nya menutup lagi. Nah, apinya pun tersisa hanya sebenarnya yang full fire saja. Tapi karena dia membakar terus-menerus, maka safety valve-nya lagi-lagi terbuka sehingga tekanan udaranya rilis ke atas. Nih, ini jet fire. Nah, ternyata kalau ini terjadi terus-menerus, akhirnya kan bahan bakar di dalam tangki berkurang nih. Kalau bahan bakar di dalam tangki berkurang, maka yang kapasitas yang banyak adalah udaranya. Udara ini, udara bebas atau uap udara yang ada di dalam tangki, itu bisa memuai sangat cepat. Kalau dia memuai dengan sangat cepat, bisa jadi valve-nya tidak cukup cepat untuk mengeluarkan tekanan dari dalam tangki, sehingga dinding tangkinya tidak kuat, akhirnya bocor lah. Bocor nih, seperti yang terlihat di bawah ini, bocor, cairannya keluar, dan cairannya pun akhirnya lebih cepat lagi keluar dari tangki. Lebih cepatnya keluar, menyisakan banyak ruang udara terbuka yang akhirnya memuai, mohon maaf, memuai, nih, cairannya turun, tangkinya mulai melemah dan dia akhirnya meledak. Kalau meledak, inilah terjadi flash fire. Boom, flash fire. Kemudian dia terpapar oleh api. Nah, ini kan cairan mudah terbakar semua. Sehingga kalau dilihat dari kejauhan membentuk seperti bola api atau fireball. Nah, kenapa dia bahaya? Karena tekanannya bisa berdampak pada area sekitarnya. Kemudian karena tekanan itu sendiri, dinding tangki yang tadi bocor akhirnya terlempar ke arah yang kita tidak bisa tentukan. Nah, terlemparnya ini bisa kalau bisa terkena manusia, manusianya bisa meninggal. Kalau terkena fasilitasnya bisa rusak. Dan parahnya, kalau ternyata masih ada api pada tangki yang terlempar ini, maka tangkinya bisa mengakibatkan kebakaran berikutnya di area yang lain. Itulah dia bahayanya bleve ini. Itu yang tadi adalah berbagai jenis api dilihat dari bentuk nyala apinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sudah tahu nyala apinya. Kita sudah tahu unsur-unsurnya. Kita lanjutkan dengan fenomena kejadian kebakarannya. Jadi kalau kebakaran ini kita anggap sebagai fenomena. Kenapa fenomena? Karena kita tidak mengharapkan ini terjadi. Kalaupun terjadi, maka kita harus tahu bagaimana dia mulai terinisiasi, bagaimana dia mulai terjadi penyalaan. Penyalaan itu biasanya suhunya masih rendah, 100 derajat, 200 derajat. Kemudian karena bendanya terbakar,
kebakaran ini akan membakar benda-benda lain di sekitarnya. Nah, karena benda lain terbakar, semakin lama semakin besar, inilah yang disebut sebagai masa pertumbuhan. Suhunya semakin besar api, maka suhunya akan semakin tinggi. Bisa 600 derajat, sampai 1000 derajat, 1200 derajat. Nah, ini kita bicara kebakaran yang terjadi di dalam ruangan. Nah, kalau kebakarannya bertumbuh terus-menerus, maka nanti akan muncul asap. Asap ini membawa sisa-sisa pembakaran yang sebenarnya masih juga bisa terbakar. Nah, asapnya akan bertumpuk di bagian atap ruangan. Nah, kenapa kalau kebakaran kita disuruh melakukan evakuasi sambil nunduk? Karena udara bersih itu ada di area bawah. Sementara area atas itu penuh dengan asap. Nah, pertumbuhan api itu antara 3 menit sampai 10 menit. Nah, 3 sampai 10 menit awal kejadian kebakaran disebut sebagai waktu emas untuk melakukan pemadaman kebakaran. Jadi kalau teman-teman sudah tersertifikasi ahli kebakaran, teman-teman ingin coba padamkan sendiri pakai apar, teman-teman hanya punya waktu 3 sampai 10 menit awal di waktu emas ini saja. Tapi kalau sudah sampai titik puncak, di mana semua bahan bakar sudah banyak, sudah terkumpul, asapnya sudah sangat banyak sekali di bagian atas, dan pada kondisi tertentu, pada suhu 1000 derajat atau lebih, bisa jadi asapnya ini terbakar kembali, sehingga terjadilah pembakaran secara bersama-sama di satu ruangan yang terbakar ini, yang menimbulkan sedikit efek ledakan. Buff, kaca tiba-tiba pecah. Nah, kondisi ini disebut sebagai flashover. Nah, flashover ditandai dengan adanya backdraft. Jadi akan ada asap yang keluar dari ruangan, kemudian dia terlihat seolah-olah tersedot kembali ke dalam ruangan. Backdraft ini menunjukkan bahwa sesaat lagi akan terjadi flashover. Nah, kalau sudah flashover, sudah terbakar semuanya, maka kita tinggal menunggu apinya mati saja. Kenapa tinggal nunggu api? Ya, karena memang sudah tidak ada lagi benda yang terbakar. Itulah yang disebut sebagai masa decay. Masa pemiskinan unsur bahan bakar. Nah, pada kejadian kebakaran, kalau kebakarannya itu sudah ditangani oleh pemadam kebakaran, biasanya kebakaran tersebut sudah tidak bisa diatasi lagi. Kenapa? Karena suhunya yang sudah terlalu tinggi. Kalau sudah melewati masa pertumbuhan, ini seperti yang tadi saya bilang, suhunya itu mencapai 1000 derajat Celcius. Sementara pemadam kebakaran memadamkan api pakai apa? Kalau teman-teman pernah lihat, memadamkan api itu diambil dari air sungai, diambil dari air kolam. Nah, karena air, maka titik didihnya sama, 100 derajat Celcius. Jadi kalau pemadam kebakaran datang pada kebakaran yang sudah pada titik puncaknya, air yang 100 derajat titik didihnya ketemu api 1000 derajat, bahkan belum sampai pun, airnya udah nguap duluan sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kenapa pemadam kebakaran mendatangkan banyak mobil? Karena berharap dengan pasokan yang banyak, pasokan air yang banyak, meskipun ada yang sebagian yang menguap, diharapkan sebagian yang lain itu masih bisa tembus ke dalam api dan mendinginkan area yang terbakar. Harapannya seperti itu. Jadi diusahakan kalau terjadi kebakaran, usahakan kita bisa melakukan pemadaman secara mandiri. Biarkan perusahaan yang memadamkannya. Jangan berharap dari mobil dinas kebakaran. Karena dinas kebakaran perlu waktu untuk datang ke area kejadian. Kalau memang kita mampu, perusahaan kita mampu, sediakan saja mobil pemadam kebakaran sendiri. Supaya waktu tempuhnya lebih singkat. Jangan sampai melebihi waktu 10 menit. Karena kalau lebih 10 menit, ya kita susah memadamkannya. Fasilitas pun yang terbakar sudah sangat banyak. Dan kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran itu akan semakin besar.
Nah, ini adalah penjelasan dari flashover. Nanti teman-teman silakan boleh baca sendiri. Nah, kebakaran sendiri bisa terjadi kan dari berbagai macam bahan. Dari bahan padat, bahan cair, ataupun dari bahan uap atau gas. Nah, berbeda dari bahan padat, kalau bahannya dari flammable liquid, cair, ataupun uap, maka ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi dulu sebelum kebakaran itu terjadi. Nah, kalau kebakaran terjadi kan biasanya memang perlu oksigen. Dan kalau bahan yang mudah terbakarnya terdiri dari bahan uap, maka harus ada konsentrasi tertentu yang disebut sebagai batas bisa terbakar. Nah, kalau batas bisa terbakar ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan tidak akan terjadi kebakaran. Nah, pada kondisi normal, udara atau oksigen akan selalu tersedia secara bebas. Jadi cara terbaik untuk mencegah kebakaran adalah menjauhkan sumber bahan bakarnya dari sumber panas. Nah, tadi kan dibilang bahwa ada batas tertentu kalau kebakaran ingin terjadi yang disebut sebagai limit of flammability. Nah, selain limit of flammability, ada 4 sifat lagi yang kita harus ketahui supaya kita bisa merencanakan mau melakukan pengendalian seperti apa supaya kita bisa mencegah kebakaran tidak sampai terjadi. Nah, ada 4 sifat fisik dari kebakaran, dari bahan bakarnya yang harus kita ketahui. Di antaranya vapor pressure, flash point, limit of flammability, dan vapor density. Yang pertama, vapor pressure atau tekanan uap. Kalau teman-teman lihat ada benda yang terbakar, entah itu kardus, entah itu bensin, cat, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman lihat nyala apinya, api ini tidak menyala pada benda yang terbakar, benda padat yang terbakar, tapi ada ruang kosong. Nah, nyala api itu ada di sini nih. Mudah-mudahan bisa dilihat posisi tangan saya. Nah, nyala api itu tidak menempel pada benda yang terbakar, tapi dia ada jarak, meskipun kecil. Kalau teman-teman perhatikan lilin yang menyala, nah itu mudah untuk melihatnya, bahwa nyala api itu ada di sekitarnya. Kenapa? Karena ternyata benda ini tidak terbakar dalam bentuk cairannya, tidak terbakar dalam bentuk padatannya. Tapi yang terbakar adalah dalam bentuk gasnya. Maka kalau mau terjadi kebakaran, kalau gas, dia bentuknya sudah gas. Berarti pada kondisi apapun bisa terbakar. Dapat sumber panas, dia terbakar. Tapi kalau bendanya cair, maka perlu dipanaskan terlebih dahulu. Sehingga kalau sudah panasnya cukup, cairan tadi, ikatan antar molekulnya akan terlepas. Sehingga kondisi ini mengakibatkan terjadinya penguapan. Nah, penguapan ini lah yang uap-uapnya inilah yang terbakar. Bukan cairan itu sendiri yang terbakar. Nah, begitu juga dengan benda padat. Benda padat bukan padatan yang terbakar, tapi dia menguap dulu. Jadi padat ini dia akan sama seperti cair, terlepas molekulnya, ikatan antar molekulnya, berubah jadi gas, baru gasnya atau uapnya yang terbakar. Nah, dari mana kita tahu? Emang benar Pak, padatan itu dia menguap? Iya, terbukti dari menghitamnya benda yang terbakar. Jadi, kalau misalnya kita bakar kayu, kayunya kan tidak langsung kita kasih api, dia menyala. Tapi dia berubah dulu jadi hitam. Kenapa berubah jadi hitam? Berarti ada terlepas unsur H-nya dari unsur C. Jadi karbonnya terlepas dari padatan ini. Karbon itu warnanya hitam. Nah, karbon terlepas dari unsur hidrogennya, inilah yang
unsur hidrogennya inilah yang terbakar menyisakan unsur karbonnya. Jadi kalau dia sudah menghitam, berarti padatan tersebut sudah mulai menguap. Nah, semakin tinggi nilai tekanan uapnya, maka semakin cepat cairan atau benda itu terbakar. Nah, kenapa ada benda-benda tertentu yang dikempa atau dimasukkan ke dalam tabung? Karena tekanan uapnya sangat tinggi. Misalnya gas, LPG, tekanan uapnya tinggi, karena itu dia harus dimasukkan ke dalam tabung. Kalau tidak dimasukkan ke dalam tabung, dia dia akan selalu dalam bentuk gasnya. Nah, kita ingin memanfaatkan gas tersebut, maka supaya kita bisa manfaatkan, kita kumpulkan di dalam tabung. Nah, kalau kita lihat tekanan uapnya, misalnya air itu memiliki tekanan uap 23,76 mm Hg. Satuan untuk tekanan uap adalah milimeter Hg. Kalau sangat tinggi kita bisa pakai Pascal atau kilopascal. Nah, kalau air 23 mmHg, bensin itu 0,8 sampai 2,6 kilopascal. Kalau dalam milimeter Hg 106.000 sampai 346.000 kilopascal. Artinya, kalau dilihat dari tekanan uapnya, bensin jauh lebih cepat menguap daripada air. Nah, karena bensin cepat menguap, maka kita harus bisa melakukan pengendalian pada bensin ini. Bagaimana supaya dia tidak menguap, bagaimana supaya dia tidak terpapar api, maka kita pengendalian seperti apa? Apakah bensinnya harus diletakkan pada tangki tertentu, atau hanya boleh jerigen-jerigen biasa saja? Nah, sekarang peraturan dari pemerintah, kita sudah tidak boleh membeli bensin pakai jerigen biasa. Kenapa? Karena jerigen biasa itu tidak mampu menghilangkan uap dari bensin. Jadi tetap ada bensin yang menguap sehingga cenderung lebih mudah terbakar. Karena itulah keputusan dari pemerintah kita tidak memperbolehkan lagi menggunakan jerigen karena banyak kasus kejadian kebakaran bensin di dalam jerigen. Yang kedua, sifat yang kedua adalah flash point atau titik nyala. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa benda itu dia menguap terlebih dahulu. Uapnya ini kemudian menyala. Nah, di titik berapa sih? Di titik berapa derajat Celcius sih benda cair ini berubah jadi uap? Misalnya benda cairnya bensin, kita letakkan pada kondisi yang normal di 25 derajat, mungkin penguapannya kecil. Tapi kalau semakin tinggi suhunya, maka ada kemungkinan bensin ini akan sangat mudah menguap. Ternyata kalau kita lihat bensin itu dia mulai menguap di minus 42 derajat Celcius. Artinya setiap saat di negara kita yang kondisinya panas, bensin itu selalu menguap. Makanya bensin kalau kita letakkan di gelas, kita biarkan saja, lama-kelamaan bensinnya bisa hilang. Maka perlu kontainer tertentu untuk menyimpan bensin supaya dia tidak menguap dan tidak terpapar. Nah, titik di mana bensin ini berubah itulah yang disebut sebagai flash point. Flash point-nya harus kita perhatikan. Misalnya kita menyimpan asetonitril. Suhu flash point-nya ternyata di 5,5 derajat Celcius. Artinya dia mulai menguap menjadi gas di suhu 5,5 derajat Celcius. Berarti kalau kita bekerja dengan asetonitril, kita boleh simpan di kulkas atau simpan di freezer. Freezer itu minus 10 sampai minus 4 derajat Celcius. Berarti kalau disimpan di sana, asetonitril masih aman, tidak menguap. Kalau tadi saya bilang gasolin minus 42 derajat Celcius, gimana? Di freezer pun tetap dia menguap, karena freezer minus 10. Dan kalau kita buat freezer dalam bentuk yang besar, biayanya tidak lagi relevan dengan harga bensin itu sendiri. Maka pengendaliannya mungkin kita tidak bisa pakai tidak bisa pakai freezer sebagaimana kita menyimpan asetonitril. Maka kita harus cari pengendalian lainnya. Mungkin dengan tabung bertekanan, tabung dengan tutup yang erat, atau tabung yang
hampa udara atau ya, pengendalian lainnya yang mungkin bisa teman-teman ajukan ke perusahaan. Yang ketiga adalah limit of flammability. Jadi ada konsentrasi tertentu yang harus tersedia baru bisa terbakar. Kalau kurang konsentrasinya dia tidak bisa terbakar. Gitu juga sebaliknya, kalau terlalu banyak tidak bisa juga terbakar. Jadi harus ada campuran yang cukup untuk bisa terjadi kebakaran. Nah, contohnya di dalam mesin-mesin mobil, mesin-mesin motor. Jadi mesin itu dia bisa mengatur secara otomatis berapa oksigen yang masuk, berapa bahan bakar yang masuk ke dalam ruang mesin. Sehingga api dari busi kalau dipercikkan ke dalam ruang mesin ini akan menghasilkan pembakaran yang sempurna. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya bensinnya kurang, bensinnya tidak ada? Berarti kan konsentrasinya sedikit, terlalu sedikit nih di dalam ruang mesin. Akhirnya kita nyalain motor nggak bisa, karena tidak ada jumlah bahan bakarnya. Nah, hal yang sama juga terjadi kalau terlalu banyak. Misalnya kita punya ruang bensin, ruang mesin itu 100 cc. Ternyata bensin yang masuk ke dalam ruang ini terlalu banyak nih. Muncullah kondisi yang kita sebut biasanya kebanjiran nih motornya. Nah, kebanjiran itu adalah kondisi di mana campuran bensinnya terlalu banyak. Kenapa bisa terjadi terlalu banyak? Karena kita jarang maintenance, kita jarang membersihkan area pembakarannya. Nah, kalau dia terlalu banyak, maka tidak bisa juga terjadi pembakaran. Yang tadi saya sebut sebagai kondisi mesin banjir. Nah, ada level-level tertentu supaya kebakaran bisa terjadi. Nah, level-level tertentu ini pun bisa kita manfaatkan untuk mencegah kecelakaan terjadi. Nah, pada level yang paling bawah disebut sebagai LFL, Lower Flammability Limit. Nah, kalau bensin itu punya LFL 1,4%. Jadi kalau ada 100% ruangan 100%, 100 cc lah anggap, berarti campuran bensin yang boleh ada di ruang bensin ini di ruang mesin hanya boleh 1,4 ml atau 1,4 cc saja. Nah, sementara kalau batas tertingginya atau UFL, Upper Flammability Limit, ada batas tertinggi. Jadi bensin itu yang boleh ada di ruang mesin hanya, kalau ruang mesinnya hanya 100 cc, hanya boleh di 6,4 cc paling banyak, dan 1,4 cc paling sedikit. Nah, kalau kalau kondisi ini terpenuhi, barulah ruang mesin ini bisa melakukan pembakaran. Kalau tidak bisa, maka pembakaran tidak bisa terjadi. Teman-teman kalau ingin mencontohkan, baiknya sih jangan ya. Tapi kalau ingin contoh, biasanya kalau dulu pakai minyak tanah, jadi lilin dimasukkan ke dalam gelas yang terbuka, kemudian disiramkan minyak tanah. Kalau minyak tanahnya itu lebih tinggi dari ujung lilinnya, maka apinya justru mati. Sementara minyak tanah itu harusnya juga bisa terbakar. Nah, kenapa ini terjadi? Karena jumlah minyak tanahnya melebihi konsentrasi yang diizinkan untuk terjadi kebakaran. Tapi teman-teman jangan coba-coba melakukan eksperimen tersebut dengan bensin. Kenapa? Bensin itu selalu dalam keadaan menguap. Jadi kalau teman-teman siramkan, sebelum sampai bensinnya ke nyala api, uapnya udah terbakar duluan. Jadi apinya itu pindah ke atas bensin. Pada saat bensinnya masuk, nah api itu tetap ada di atas. Jadi kalau teman-teman siramkan bensin ke dalam api, maka bukannya api mati, tapi apinya malah semakin besar. Ada kemungkinan tangan teman-teman pun ikut terpapar oleh kobaran api. Nah, kalau jadi UFL ini untuk flammability limit, kalau dia terbakar. Kalau dia uapnya itu sangat kalau bendanya sangat mudah menguap, maka disebut sebagai bahan mudah meledak. Maka nilainya tidak lagi UFL tapi UEL.
Dan nilai terendahnya tidak lagi LFL tapi LEL. Tapi ini menunjukkan angka yang sama. Nilai terendah untuk terbakar atau meledak dan nilai tertinggi untuk terbakar atau meledak. Nah, tadi saya bilang kebakaran itu terjadi pada bahan bakar, pada zat uapnya, tidak pada benda cairnya atau benda padatnya. Oleh karena itu, kita bisa membedakan apakah satu gas itu termasuk gas yang mudah terbakar atau tidak. Kenapa kita harus tahu? Karena penanganan gas mudah terbakar akan berbeda dari penanganan gas yang bukan termasuk dalam gas mudah terbakar. Nah, karena tadi benda-benda itu terbakar dalam bentuk gasnya, jadi gas tidak memiliki flash point karena dia bisa terbakar dalam kondisi apapun. Karena memang bentuknya sudah gas. Nah, oleh karena itu dia hanya bisa dibedakan dari gasnya ini termasuk flammable atau tidak dilihat dari penguapannya. Kalau bentar. Oke, mohon maaf, saya edit dulu sedikit. Ini liquid ya. Jadi kalau cairan itu disebut sebagai cairan mudah terbakar, karena kenapa flammable liquid? Tadi saya tulis gas. Gas itu tidak lagi ada flash point-nya. Karena dia bisa terbakar pada kondisi apapun. Jadi dia tidak perlu dipanaskan. Setiap ada sumber panas, dia pasti akan langsung terbakar. Jadi kita tidak membahas flash point pada flammable gas, tapi tetap ada batasnya. Dia disebut sebagai gas mudah terbakar kalau nilai LFL dan UFL-nya selisih nilainya lebih dari 13%, maka disebut sebagai gas yang mudah terbakar. Tapi kalau selisih LFL dan UFL-nya kurang dari 13%, dianggap sebagai gas yang tidak mudah terbakar. Oke, mohon izin saya ulang kembali. Ada yang ingin saya ralat. Jadi, sebuah gas disebut sebagai gas mudah terbakar kalau dia memiliki LFL 13% atau kurang dari 13%. Jadi nilai terendahnya itu adalah 13%. Kalau kurang dari itu, maka yang kurang ini
disebut sebagai gas mudah terbakar. Tapi kalau LFL-nya lebih dari 13%, bukan disebut sebagai gas mudah terbakar. Atau kalau range antara LFL dan UFL-nya setidaknya 12%, maka disebut sebagai gas mudah terbakar. Tapi kalau range antara titik terendah dan titik tertingginya kurang dari 12, dia tidak dianggap sebagai gas yang mudah terbakar. Jadi terbalik tadi saya menjelaskannya. Oke, kemudian kita lanjutkan, sudah jam setengah 12. Kita lanjutkan sekitar 3-4 slide lagi. Nah, ini adalah kejadian kasus kebakaran gas yang paling bersejarah. Disebut sebagai The Hindenburg Disaster tahun 1937, tanggal 6 Mei. Jadi dulu ada pesawat yang dibuat oleh Jerman namanya Zeppelin, memanfaatkan gas hidrogen. Gas hidrogen ini punya sifat lebih ringan daripada udara. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam ruang tertutup, karena lebih ringan, maka bisa dimanfaatkan untuk transportasi. Seperti kalau kita beli balon gas di abang-abang yang jualan, itu balonnya kalau bisa terbang, berarti diisi oleh gas hidrogen. Prinsip yang sama digunakan untuk transportasi. Jadi dibuatlah pesawat yang sangat besar diisi hidrogen, jadi orang bisa ditransportkan menggunakan alat tersebut. Akan tetapi pada satu kejadian, pesawat ini bertabrakan dengan tiang listrik, sehingga hidrogennya keluar dari dalam balonnya ini dan terpapar oleh listrik, sehingga terjadilah kebakaran. Akibatnya semua orang yang ada di balon ini yang berjumlah 36 orang meninggal dunia. Dan karena bahayanya, maka Zeppelin ini tidak lagi digunakan di zaman sekarang, diganti dengan pesawat-pesawat konvensional yang kita ketahui bersama. Dan kemudian ada sifat yang namanya vapor density, kerapatan uap, merupakan berat uap per satuan volume dibanding berat udara pada volume yang sama pada temperatur dan tekanan yang diketahui. Jadi vapor density ini mudahnya adalah kalau vapor density-nya kurang dari 1, maka disebut sebagai zat dengan vapor density yang ringan. Jadi batasan vapor density itu adalah 1, karena tekanan udara pada suhu 25 derajat, 1 atm adalah sebesar 1. Kalau gas-gas yang ringan, yang vapor density-nya kurang dari 1, disebut sebagai gas yang ringan. Kenapa ringan? Karena dia lebih berat daripada udara. Kalau vapor density-nya lebih dari 1, maka dinyatakan sebagai gas yang berat. Nah, ini bisa kita manfaatkan dalam meletakkan sensor gas atau sensor uap. Di mana kalau kita pakainya LPG, berarti kita ketahui Alkana itu punya vapor density lebih dari 1. Kalau bocor, dia akan jatuh ke lantai. Jadi kalau kita mau pasang sensor untuk LPG, pasanglah di dekat lantai. Beda cerita kalau kita menyimpan LNG, liquefied natural gas, atau gas-gas alam lainnya yang sifatnya ringan. Kalau dia bocor, maka terlepasnya ke atas, bukan ke bawah. Maka untuk LNG, sensor gasnya kita letakkan di dekat langit-langit, tidak lagi di bawah. Nah, kita harus tahu nih, zat yang kita simpan, vapor density-nya berapa? Lebih dari 1 kah? Atau kurang dari 1? Apakah dia akan jatuh ke lantai atau dia terlepas ke udara bebas? Apa yang terjadi kalau kita tidak mengetahui vapor density-nya? Misalnya kita anggap gas LPG, namanya gas Pak, pasti tersebarnya ke atas. Ternyata kita pasang sensor di bawah, gasnya sudah banyak berserakan di lantai, kita tidak tahu. Alarmnya tidak menyala, jadi bisa jadi kebakarannya langsung besar. Karena itu kita harus mengetahui vapor density dari setiap gas. Dan
Kemudian ada yang namanya auto ignition temperatur. Temperatur di mana pada titik tersebut, meskipun tidak ada sumber nyala api, tidak ada lidah api, suatu gas bisa terbakar sendiri. Kalau kita contohkan kembali kepada bensin, auto ignition temperaturnya adalah 495 derajat Fahrenheit. Jadi kalau bensin kita letakkan dalam ruangan yang suhunya mencapai 495 derajat, maka dia mudah terbakar sendiri. Dia langsung aja nyala, meskipun tidak ada sumber apinya. Nah, kalau benda-benda yang auto ignition temperaturnya kecil, disebut sebagai benda-benda yang pyrophoric. Auto ignition temperaturnya kecil, kurang dari 54 derajat Celcius. Nah, kalau perusahaan kita menggunakan bahan kimia, akan ada beberapa bahan kimia yang auto ignition temperaturnya kecil, 54 derajat. Jadi kalau kena panas sedikit aja, suhu normal itu 26. Kalau kita di luar ruangan, di siang hari bisa 30 derajat, 31 derajat. Bahkan kalau di beberapa negara tertentu, panasnya bisa sampai 50-an, 60-an derajat Celcius. Kalau kita letakkan dia di tempat terbuka, beberapa benda tertentu bisa jadi dia terbakar sendiri. Di antaranya aluminium, kobalt, ferum, magnesium, mangan, dan lain sebagainya, zinc, seng, ZR, white phosphor, metal natrium dan kalium, ini semuanya adalah sifatnya pyrophoric. Jadi kalau kita mau menyimpan unsur ini, harus benar-benar memperhatikan suhu ruangan. Yang disebut sini dalam unsur murninya ya, seperti natrium dan kalium dalam unsur murninya. Tapi natrium kalau sudah dia berikatan dengan unsur lain, misalnya dengan klorida, NaCl, jadi garam, maka dia sudah netral. Dia tidak lagi mudah terbakar. Makanya garam bisa ditempatkan di mana saja. Tapi unsur natriumnya sendiri harus disimpan di ruangan yang sejuk, supaya dia tidak terbakar sendiri. Saya ulangi, benda-benda yang bisa terbakar sendiri dengan suhu auto ignition temperatur kurang dari 54 derajat Celcius disebut sebagai material yang sifatnya pyrophoric, mudah terbakar. Nah, sekian penjelasan saya terkait prinsip dasar dalam kebakaran, sifat-sifat api, bagaimana jenis nyala api, dan bagaimana kenapa sih kita harus tahu sifat-sifat ini? Karena beda sifatnya, beda cara pengendalian yang mungkin kita lakukan. Beda nyala apinya, beda juga cara kita akan memadamkan kebakarannya. Yang paling baik adalah kita bisa mencegah kebakaran sebelum dia terjadi. Tapi kalaupun dia akhirnya terjadi, kita sudah tahu sifatnya, kita sudah tahu nyalanya, maka kita bisa melakukan pemadaman dengan cara yang tepat, dengan cara yang efisien. Pastikan setiap melakukan pemadaman kebakaran, nyawa paling utama. Fasilitas boleh hilang, peralatan boleh rusak, nyawa jangan hilang. Kalau teman-teman merasa mampu, tapi tidak mungkin melakukan, mungkin sudah terlalu besar, sudah terlalu lama, maka pilihan terbaik adalah menghindar. Pergi saja dari area yang terbakar, jangan sampai mengorbankan nyawa demi memadamkan kebakaran. Ingat, nyawa paling utama. Fasilitas bisa diganti, tapi nyawa tidak bisa terganti. Teman-teman meninggal, yang sedih adalah keluarga. Perusahaan bisa bayar asuransi, bisa hire orang lain. Tapi kalau teman-teman sudah kehilangan nyawa, maka kasihanlah dengan keluarga yang ditinggal. Sekian pembahasan materi untuk hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan tutup pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih. Mohon undur diri ya. Iya, Pak.